seperti saya bilang tadi, melakukan seks tanpa suka sama suka, apalagi cinta, itu susah setengah mati. Dengan setengah mati dia, jadi kita harus menghormati juga. Nah soal dosa, itulah masing-masing. Laki-laki yang datang, perempuan yang melakukannya, kalau merasa itu dosa. Sama-sama. Jadi berarti itu kan individual. Negara perlu hadir tidak, Bu? Tidak perlu. Pekerja seks komersial itu harus dihormati. Prostitusi tidak boleh diberangus. Kasihan orang yang cuma bisa kerjanya kayak gitu, jual diri atau biasa disebut kupu-kupu malam. Hormatilah. Itu juga merupakan pekerjaan meskipun haram. Ternyata niat baik nggak selalu disambut dengan baik dan tidak akan berjalan dengan mulus. Niat baik Anies untuk memberangus prostitusi di akhir-akhir jabatannya itu ternyata sulit juga. Banyak yang kecewa dan kita juga nggak bisa bilang sih yang kecewa adalah penikmat prostitusi. Dan apa ya, seks bebas itu kan juga penyumbang terbesar penyakit AIDS yang sampai hari ini belum ada obatnya. Kalau untuk mengurangi efeknya mungkin ada, tapi untuk menghilangkan betul-betul penyakit AIDS itu nggak ada. Ada penyakit sipilis, kencing nanah, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang ditimbulkan karena seks bebas. Sebelumnya saya jelasin dulu ya, prostitusi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prostitusi artinya pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pelacuran lah disebutnya. Kalian setuju gak sih kalau prostitusi itu harus dihapuskan itu dari Indonesia gitu? Dan ternyata banyak juga yang menentang itu. Sebenarnya kalau dari segi kesehatan, prostitusi jelas gak baik, jelas gak bagus, jelas gak sehat. Itu tuh Allah tuh udah wanti-wanti, jangan zina. Itu kan zina. Lu ngebela zina gimana sih? Lu menentang Allah apa? Allah bilang jangan zina, terus manusia dengan sok taunya itu kan kasihan mereka yang nyari kerja kayak gitu. Ya kalau lu kasihan, lu tuntun dong, lu kasih kerjaan yang bener dong. Lu ajarin, lu kasih pelatihan entrepreneurship atau apapun yang dia bisa, dia mampu, dia minat. Bukan, itu sebenarnya juga bukan pekerjaan, itu tuh kayak suatu, banyaknya prostitusi itu berbanding lurus dengan gagalnya pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Karena pemerintah tidak mampu untuk memberantas kemiskinan secara signifikan, maka yang gak punya duit dan dia butuh duit dan dia hanya punya tubuh dia untuk dijual, maka itulah yang dilakukan. Maka di sini juga ada ikut andil kesalahan dari pemerintah. Dan Anies Baswedan itu ingin memberangus yang namanya prostitusi. Dan saya yakin Anies Baswedan tidak hanya untuk memberangus, tapi dia juga memikirkan ke depannya apa nih solusinya. Saya tahu karakter Anies itu seperti apa, Pak Anies ya. Oke, dari segi klinis kita udah bahas itu nggak sehat. Ada penyakit sipilis atau raja singa, atau bahkan yang lebih bahaya AIDS. AIDS sampai sekarang pun belum ada obatnya untuk menyembuhkan, untuk meringankan, untuk meredakan ada, tapi untuk menyembuhkan kencing nanah itu kan itu gara-gara jajan, istilahnya jajan. Oke, itu yang pertama dari segi klinis. Yang kedua dari segi agama ya tadi udah dibahas ya, agama tuh udah ngelarang. Terus yang ketiga dari segi moral gitu, kalau orang dia tadinya penjahat ya, terus habis itu dia bertobat baik, dia pencuri, habis itu dia bertobat, dia bersihin nama baiknya masih bisa. Tapi kalau udah jual diri, itu kemana-mana juga udah malu, anaknya juga udah gak punya muka, Pak. Jadi tolong jangan ngebela-bela, harusnya
Cari solusi nih. Ini setelah kita berangus, wanita-wanita yang pekerja seks komersial itu mau dikemanain? Kita harus berdayakan dan harus ditutup identitasnya, disembunyikan, diselamatkan kehidupannya. Harkat dan martabatnya harus dijaga, nggak boleh diumbar identitasnya. Kita secara underground aja untuk memberdayakan mereka. Jadi jangan bilang ini kan kasihan, itu kan pekerjaan mereka yang dia mampu bekerja untuk hidup mereka. Berarti lu ngejebak dong. Itu kan penyakit, itu kesulitan. Kalau lu nemu orang miskin ngemis di jalan raya yang membahayakan dia, nanti ketabrak motor, ketabrak mobil, terus ada orang menolongin nih, yuk kerja di rumah saya aja yuk. Terus dia bilang, ya jangan dong, dia kan cuma bisa kerjanya ngemis. Ya lu jahat, harusnya lu dukung. Oh iya nih, saya ada duit segini nih buat nambah-nambahin gaji dia. Nah, baru tuh. Ini jangan juga yang protes penikmat, jangan ya. Ya memang sih libido manusia itu nggak akan pernah puas. Bahkan dikatakan ketika batas itu sudah tidak terbatas, maka batasan-batasan untuk menjadi normal itu diterabas. Nanti sukanya yang gemuk, nggak puas yang gemuk, pengennya yang kurus. Abis kurus, pengennya yang putih. Abis putih, pengennya yang hitam. Pengennya cantik, pengennya jelek. Setelah wanita di dunia dia cobain semuanya, apa dia bilang? Wah, gue nafsunya sama anjing. Itu bahaya banget. Soalnya kalau nafsu dikasih makan mulu, dia akan nagih kayak kita minum air garam gitu kan. Nagih mulu nih, tenggorokan makin pahit, makin pengen minum, makin pahit lagi. Minum pahit lagi, nggak ada habisnya. Sampai mata lu ketutup sama tanah. Oke, terakhir aja deh ya, ini nggak usah terlalu lama juga. Soal prostitusi ini gue yakin sih 80% orang Indonesia tuh setuju ditutup gitu. Dan diberdayakan lah, ditolong gitu, bukan dijebak. Kalau lu nggak nolong dia di dalam kubangan dosa, di dalam kubangan zina, di dalam kubangan prostitusi, lu jahat. Lu sejahat-jahatnya manusia, orang mau nolong kok. Dan pasti ada jalan. Kalian ingat gak sih kereta dulu? Mereka dagang di atas kereta, di dalam kereta, abis itu ditertibin. Ada yang mati kelaparan? Enggak. Pasti ada jalan. Makanya yuk sama-sama doain negeri ini, kasih vibe positif, komentar-komentar positif untuk negeri ini agar lebih berkembang lagi, agar lebih maju lagi. Soalnya kita juga nggak pengen kan cuma ngeributin masalah-masalah yang remeh-temeh gitu. Sementara musuh-musuh kita dalam tanda kutip ya ingin menguasai Indonesia itu udah bikin siasat yang luar biasa untuk merebut Indonesia. Janganlah, apalagi kita ya kaula muda, yuk semangat lagi untuk bersuara, biar biasanya ide-ide muda nih ide-ide yang luar biasa, amazing. Ya cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.